Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ihsan. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan dasar-dasar dari bahasa pemrograman JavaScript. Nah, di video sebelumnya saya udah menjelaskan apa yang akan saya buat ke depannya, yaitu back to basic ya. Jadi belajar mulai dari nol lagi tentang JavaScript ini. Nah, setelah itu baru kita akan implementasikan ke project ya. Nah, seperti yang udah saya jelasin di video sebelumnya, saya akan menggunakan REPL-it di sini ya. Jadi mudah lah ya, mudah digunakan, terus udah ada compilernya, banyak bahasa juga. Tapi di sini saya hanya akan menggunakan JavaScript ya, atau Node.js nantinya. Nah, bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton dulu. Nanti saya taruh linknya di atas kanan ya. Oke, kita mulai aja. Nah, di sini ada homepage-nya ya, seperti ini. Kemudian kita klik login aja. Nah, kalian bisa pilih salah satu, saya pakai GitHub. Nah, dia bakal langsung masuk ke dashboard-nya ya. Langsung ke dashboard-nya. Nah, di sini kita ke profile aja. Nah, kita klik new REPL. Kemudian cari JavaScript. Masukin misalnya back to basic part 1. Itu terserah ya kalian mau masukin nama apa. Cuma saya di sini back to basic part 1. Nah, jadi saya pertama akan menjelaskan tentang halaman ini ya. Nah, yang pertama ini yaitu file-file kita ya. Ini kita bisa add files atau add folders, terserah. Tapi yang bakal dieksekusi di run ini, yang index.js ini ya. Nah, yang kedua ini text editornya. Jadi kalian di sini bisa menuliskan bahasa JavaScript. Kemudian di sini itu terminal ya. Jadi di sini pakai Node 12 compilernya. Jadi kalian gak usah instalasi Node.js. Jadi ini bisa pakai Ubuntu atau Windows atau iOS, terserah. Bukan iOS, Mac OS ya maksudnya. Nah, terserah, itu kalian bisa pakai di platform apa aja selama terkoneksi ke internet ya. Karena diaksesnya melalui web browser atau mobile browser bebas ya. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi di JavaScript ya. If else ya. If else. Nah, sebelum masuk ke if else, jadi di dasar-dasar JavaScript itu ada yang namanya data types. Nah, data types itu ada string, ada number, seperti itu ya. Itu namanya data types. Nah, saya tulis aja di sini. Nah, untuk menulis node atau misalnya algoritma dan lain-lain itu bisa menggunakan comment. Nah, comment itu menggunakan slash gini ya, 2 kali. Ini namanya comment. Dan ini tidak akan tereksekusi oleh compiler ini ya. Dia nggak tereksekusi maksudnya. Nah, comment itu ada lagi yang seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa masukin di sininya. Dibikin scoop ini. Banyak nanti ada kayak masukin param dan lain-lain. Cuma saya akan menunjukkan ini aja ya dasarnya. Oke. Kemudian kita pertama akan membahas tentang data types-nya ya, yang ada di JavaScript.
Jadi tipe data lah ya, tipe data di JavaScript. Yang pertama ada string, tentunya string. Jadi saya akan memperlihatkan satu-satu ya. Kemudian ada number, kemudian ada boolean. Boolean ini dia true false, jadi cuma ada 2 value. Kemudian ada array, kemudian ada object, ada undefined, ada yang namanya null, ada yang namanya none. Nah, mungkin segini dulu cukup ya. Kalau misalnya ada yang kurang, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Mungkin saya ada yang kelupaan ya, cuma menurut saya segini aja udah cukup lah ya. Nanti mungkin data types yang lainnya bisa dieksplor sendiri. Nah, kemudian setelah data types kita tahu, baru kita masuk ke if else-nya ya. Ke if else-nya. Sebelum ke if else-nya sebenarnya masih ada lagi. Nah, sebelum masuk ke if else-nya, ada beberapa yang harus diperhatiin juga, seperti variabel ya. Jadi untuk menginisialisasi, kemudian ada let namanya sama seperti variabel, juga ada konstanta ya. Jadi 3 ini nanti saya tunjukin juga perbedaannya ya. Nah, kemudian kita mulai aja untuk kondisi if else-nya. Nah, jadi penulisan if else di JavaScript seperti ini ya. If, kemudian kurung buka kurung tutup untuk memasukkan kondisinya di sini. Jadi di sini condition. Nah, kemudian else. Kalau else dia langsung ya. Nah, kecuali ada else if seperti ini. Di sini condition juga. Kemudian di sini bisa else seperti itu. Jadi ada 2 condition, 3 condition, 4 condition, terserah. Jadi susunannya seperti ini untuk if else pada JavaScript. Nah, di sini ini code-nya lagi di sini. Di sini code-nya lagi. Jadi kalau misalnya memenuhi kondisi ini mau ngapain gitu. Di sini code-nya juga. Nah, udah ya. Ini di sini struktur if else seperti ini ya di JavaScript. Di sini saya akan mencoba satu case. Misalnya saya di sini menginisialisasi menggunakan var dulu ya. Pertama var name misalnya. Di sini ada Ihsan. Untuk string dia bisa menggunakan petik 1 atau petik 2 di JavaScript ini ya. Cuma saya merekomendasikan petik 2. Karena nanti kalau misalnya ada misalnya don kayak gini, nah dia bisa dimasukin petik di dalamnya ya. Jadi lebih aman lah ya. Oke. Tulis nama Ihsan di sini. Sekalian nanti saya jelasin perbedaan var, let sama cons ya. Jadi var ini dia tipenya global ya. Jadi dia bisa diakses di mana aja gitulah ya. Nah, kita coba. Jadi ini saya komen dulu aja. Nah, jadi bisa diakses di mana aja. Contoh ya, if name, if name-nya ada, kita console log name. Kalau misalnya nggak ada ya berarti name undefined
seperti itu ya. Name tidak terdefinisi. Nah, si name ini sebenarnya kondisi biasa dulu. Jadi kalau namanya ada dia muncul, kalau misalnya nggak ada dia akan munculin name undefined ini. Nah, console log ini yaitu salah satu command di JavaScript untuk menampilkan di terminal ini ya. Oke, kita coba. Nah, dia akan keluar sesuai kondisinya ya. Oh, namanya ada nih. Karena dia diisi ya. Kalau misalnya dia nggak diisi, dia bakal jadi false. Maka yang muncul adalah kondisi kedua. Nah, string kosong di JavaScript itu berarti jadi false lah ya. Jadi nggak ada isinya, nggak ada apa-apa gitu. Nah, di sini saya akan memperlihatkan perbedaan var, let, sama cons. Nah, var ini kalau misalnya kita taruh di sini, kemudian ini kita hapus dulu ya. Kemudian di sini saya kasih kondisi true aja ya. Jadi dia pasti masuk ke situ lah. Nah, si var ini saya akan menginisialisasi lah ya, memasukkan value ke dalam name ini. Name sama dengan Ihsan misalnya. Nah, cara assignment ya, bukan inisialisasi. Inisialisasi itu dia memasukkan nilai awal. Kalau assignment itu ngesan ya, memasukin value ke dalam variabel ini. Jadi nggak perlu lagi dideclare pakai var atau cons atau dan lain-lain. Jadi cukup namanya, nama variabelnya apa, kemudian sama dengan value-nya apa. Jadi itu untuk nge-assign di JavaScript ya. Nah, kemudian di sini saya akan memunculkan di terminal name. Nah, kita lihat. Nah, dia muncul kan, name, Ihsan. Sekarang kita coba pakai let. Apakah akan berubah? Kemudian kalau kita pakai cons. Nah, kalau kita pakai cons, dia akan kita coba sepertinya cons name sama dengan string. Jadi kalau cons itu dia nggak bisa di assignment ulang ya, maksudnya itu nggak bisa di rubah value-nya. Nah, makanya biasanya cons ini untuk mengimport data. Mungkin ada kesalahan di compilernya atau gimana. Cuma saya skip dulu aja. Cuma tadi yang konstanta itu dia nggak bisa dirubah ya si datanya. Oke, sekarang kita move on ke cara mengkondisikan di JavaScript ya. Nah, di JavaScript ini ada beberapa operator yang biasanya digunakan. Kita komen dulu. Jadi yang pertama yaitu lebih dari, kemudian kurang dari, ini lebih dari, terus ada lebih dari sama dengan ya, terus kurang dari sama dengan, saya gabungin aja, terus ada sama dengan 2, ada yang sama dengan 3, ada yang tidak sama dengan, ada yang tidak sama dengan 3, tidak sama dengan yang 2. Kemudian ada modulus,
Kemudian modulus itu hasil bagi ya. Jadi misalnya 10 hasil bagi 2 itu hasilnya 0. Kalau 9 modulus 2 berarti hasilnya, berarti sisanya, maksudnya sisanya ada 1 ya jadinya. Karena kan 9 bagi 2, 2-nya ada 4, tapi sisa 1, dia nggak bisa dibagi gitu. Maksudnya nggak bisa jadi bilangan bulat ya. Kemudian ada lagi yang namanya atau dan ya, atau dan. Oke, ini operator yang ada di JavaScript. Jadi yang sering digunakan ini ya. Oke, sekarang kita coba kondisinya yang seperti tadi. Misalnya di sini saya membuat pakai cons saja, pakai cons atau pakai let aja biar bisa dirubah. Let number misalnya, numbernya 10. Kondisinya jika number kurang dari 10, maka dia akan console log number kurang dari 10. Nah, kalau misalnya dia lebih, maka di sini lebih ya, lebih dari 10. Nah, jadi untuk menulis sintaks seperti ini ya, seperti tadi udah saya contohin di sini. Nah, jadi ini implementasinya. Di sini ada number 10, udah saya inisialisasi. Kemudian yang kalau misalnya numbernya ini kurang dari 10, berarti dia bakal yang muncul kurang. Kalau misalnya dia sebaliknya berarti lebih kan, jadi dia akan yang muncul yang bawah ini. Saya langsung run. Nah, number lebih dari 10 karena kondisinya kurang dari ya di sini. Berarti kalau kurang dari dia 9, makanya 10 ini lebih dari 9. Nah, kalau kondisinya kurang dari sama dengan, maka di sini ada tulisannya kurang atau sama dengan, gitu ya. Kita lihat. Nah, number kurang atau sama dengan 10 ya ini. Sama dengan 10. Nah, seperti itu ya. Kalau sama dengan berarti dia akan terbaca ini 10-nya. Jadi, kalau dia 10 berarti bakal masuk kondisi ini juga. Kalau misalnya dia 9, dia bakal masuk juga. Karena kondisinya kurang dari sama dengan, berarti dari 1 sampai 10. Nah, kalau misalnya dia 11, dia bakal masuk ke sini karena lebih dari 10. Kayak gitu ya. Untuk yang selanjutnya di sini misalnya saya mau nambahin if lagi nih. If number sama dengan 11. Nah, nanti saya akan menjelaskan juga perbedaan sama dengan 2 sama dengan 3. Tapi biasanya kalau di text editor dia merekomendasikan yang sama dengannya 3 ya. Oke, kita lihat contohnya ini dulu. Nah, numbernya sama dengan 11. Nah, berarti di sini number sama dengan 11. Nah, di sini terus masukin else lagi. Jadi ini kayak special number ya. Kalau numbernya itu 11 berarti masuknya ke sini. Nah, di sini kayak biasa tadi ya. Number lebih besar dari 10. Number lebih besar dari 10 kecuali 11 gitu ya. Kayak gitu ya kondisinya. Karena 11 udah kebaca di sini. Dia kan lebih dari 10 juga, cuma dia 11 nomor spesial, makanya dia nggak bakal masuk ke sini.
Sesuai urutannya sih, kalau ini yang di atas berarti bakal ke eksekusi ini duluan. Karena JavaScript ngebacanya dari sini ke sini ke sini ke sini gitu ya. Oke, kita coba run. Nah, number sama dengan 11. Berarti dia masuknya ke sini. Tapi kalau 12, dia bakal masuknya ke paling bawah. Karena dia lebih dari 10. Nah, jadi dia ngebaca, oh number ini kurang dari sama dengan 10 enggak? Oh enggak, dia lebih besar. Lewat, terus masuk ke if ini. Number sama dengan 11 enggak? Enggak. Karena dia 12. Lewat, terus masuk ke sini. Ya udah, berarti masuk ke sini terakhir karena ini terakhir kan. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Maaf kalau kecepatan atau belibet ya. Oke, setelah itu tes saya akan menjelaskan tentang perbedaan sama dengan yang 3 ya, sama dengan 2 dan sama dengan 3. Sama dengan 2 sama dengan 3 bedanya. Di sini misalnya ada if number sama dengan 12. Sorry, ini harusnya petiknya 2 ya biar lebih aman. 12. Kemudian di sini console log benar gitu ya. Ini else, console log salah. Nah, di sini sama dengan 2 ini dia akan mengabaikan tipe data ya. Kita lihat aja. Nah, dia jawabannya akan benar. Dia masuk ke kondisi ini. Karena si sama dengan 2 ini dia nggak membaca data types dari kedua variabel ini. Jadi dia mengabaikan itu. Selama dalamnya sama seperti ini, dia akan tetap masuk. Nah, beda dengan sama dengan 3. Dia lebih aman. Jadi sama dengan 3 ini dia membaca tipe datanya. Ini sama-sama number enggak gitu. Walaupun ini sama tapi dia bukan number, yang satunya string. Dia nggak bisa. Kecuali kalau kita dibikin number. Seperti ini. Maka dia masuk ke benar. Karena tipe datanya sama. Nah, jadi hati-hati dalam menggunakan sama dengan ini ya. Begitu pula sama dengan kurang dari sama dengan itu juga sama, yang sama dengannya 2 dan sama dengannya 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita coba untuk modulus ya. Nah, modulus ini biasanya untuk ganjil genap. Sorry, kebalik sih ya. Ini genap, ini ganjil. Sebenarnya sama aja sih, cuma biar enak aja saya nyontohinnya. Nah, si number ini pakai modulus. Biasanya 2 karena ganjil itu kan yang dibagi 2 hasilnya habis gitu. Jadi nggak ada 0. Nah, jadi kondisinya seperti ini. Number modulus 2, 12 dibagi 2, hasil baginya itu ada nggak? Kalau 0 berarti dia genap. Seperti itu. Kita lihat. Nah, ternyata benar genap ya. Kalau misalnya 11, karena 11 itu dibagi 2 nih misalnya. 11 bagi 2, 10 bagi 2, 5. Bisa ada sisa nih 1 yang nggak bisa dibagi sama 2. Karena hasilnya bakal bukan bilangan bulat gitu kan. Maka dia termasuk ke ganjil ya. Seperti itu untuk modulus. Kemudian untuk atau dan. Nah, itu cara penggunaannya seperti ini. Misalnya number ini dia lebih besar dari 10, atau number sama dengan 12 misalnya. Nah, atau ini dia akan mengeksekusi salah satu dari kondisi ini nih. Kalau misalnya dia masuk ke sini, dia bakal benar.
bakal benar ya, bakal benar. Kalau misalnya dia nggak masukin nggak sesuai dengan ini, dia tetap akan masuk karena kondisi pertamanya udah bener. Karena di sini yang dipilih salah satu, nggak harus dua-duanya sama gitu. Kita coba, dia akan kebenar kan, karena memenuhi kondisi ini. Number itu lebih besar dari 10. Coba kita hapus ini ya, maka dia akan masuk ke salah karena nggak sama dengan dong. Kalau dan ini dia harus dua-duanya ini harus terpenuhi, harus true. Karena ini salah satu doang yang benar, maka dia akan muncul yang salah. Nah, kalau misalnya kondisinya number lebih dari 10 dan kurang dari 12, maka dia akan masuk ke benar. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti komen aja ya, request gimana, apa saya kecepatan atau gimana. Nah, ini udah sampai sini ya. Jadi untuk kondisi kurang lebih seperti itu. Implementasinya nanti bakal lebih banyak lagi buat kedepannya, karena ini bakal sering digunain kondisi ini ya. Logika dasarnya lah ya. Nanti kalau misalnya pengen ngubah data jadi ini, jadi A, jadi B gitu-gitu ya. Kayak tadi assignment yang saya lihatkan. Cuma tadi mungkin ada beberapa error di compiler ininya ya, saya kurang tahu. Tapi yang saya pelajari, perbedaan var let const itu, kalau var ini dia global dan bisa dirubah di mana aja. Nah, kalau let ini, dia kalau misalnya di dalam scope, menginisialisasinya dia nggak bakal bisa dirubah di scope luarnya. Saya jelasin sekali lagi ya. Misalnya tadi seperti ini, if di sini true aja. Kemudian di sini ada let number sama dengan 10 misalnya. Nah, si number ini dia harusnya nggak bisa desain dari sini, misalnya jadi 11 gitu. Dia nggak bisa. Harusnya ya, cuma nggak tahu ini mungkin. Nah, ini kan cannot access number before initialization. Nah, yang tadi saya maksud itu ini. Jadi dia nggak bisa ngakses yang ini dirubah jadi ke sini nih, nggak bisa. Oh ya, udah bener ya. Nah, ini tadi mungkin ada sedikit error ya. Jadi dia nggak bisa diakses dari sini maksudnya, karena dia scope-nya itu cuman di sini doang. Itu let ya. Kalau dia var, sorry ini udah ke declare ya di sini. Ini kita komen aja dulu. Nah, kalau var dia bisa. Jadi dia global, makanya saya udah nggak pakai var lagi karena bahaya kan, pada saat scope-nya di dalam dia tetap bisa dirubah di luar seperti itu. Kalau const sudah jelas ya, konstanta dia nggak bisa dirubah. Ya kayak gini ya bakal errornya keluarnya. Ya ini untuk mengclearkan tadi ini ya. Intinya seperti itu. Kemudian untuk data type ini nanti bisa kalian cari tahu, tapi sebenarnya ini udah jelas banget sih. String itu ya tadi yang pakai petik 2 atau petik 1, atau bisa pakai backtick ini number ya, berarti number langsung aja nulisin number, tidak termasuk huruf gini ya, itu bakal jadi error kalau belum di declare. Nah, ini true false, kemudian array bentuknya seperti ini, object bentuknya seperti ini, ada key, ada value. Kalau array langsung value-nya. Nah, value-nya ini bebas. Value-nya ini bisa salah satu dari inilah, bisa string, number, boolean, ini any gitu. Bisa string, number, boolean, array, object, undefined, null, dan lain-lain lah bisa di dalam array. Karena di JavaScript itu nggak harus strict, misalnya ini harus string, ini harus object atau harus apa, enggak. Nah, kalau key ini sama, key ini nanti buat manggilnya, misalnya dot key value. Nah, nanti lebih jelasnya nanti lah ya.
undefined ini berarti tidak terdefinisi. Kemudian null ini biasanya null itu kayak kosong gitu. Jadi datanya itu benar-benar kosong lah, bukan tidak terdefinisi ya, beda. Itulah mungkin saya jelasin lagi lebih jelasnya. Kemudian none. Kalau none itu not a number. Oke, untuk video kali ini itu aja. Jadi penjelasannya sebenarnya melebar karena ini tentang if else saja intinya. Sambil intermezzo lah yang lain-lainnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf belibet-belibetnya banyak lah ya. Tadi juga ada beberapa error tentang ini ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Mungkin karena compilernya ini. Tapi biasanya saya coba di text editor itu bisa. Terima kasih yang udah menonton. Silahkan di subscribe, komen juga kalau misalnya ada yang mau ditanyain. Like kalau suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.